Cinta lah. Cinta dong. Cinta banget dong. Cinta banget. Cinta banget dong. Cinta banget dong. Cinta dong. Cinta banget. Hai, kita lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kami mengitari Taman Mini Indonesia Indah ini menggunakan tram. Ternyata taman ini sangat luas. Di dalamnya terdapat banyak hal yang mencakup tentang Indonesia, seperti museum, rumah adat, taman bermain, tempat kuliner, dan pemandangan yang indah. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Museum Keprajuritan. Museum Keprajuritan. Ketika memasuki pintu yang menjulang tinggi, kau akan lihat patung-patung yang gagah seperti sedang menyambut para pengunjungnya. Di dalam museum ini, kita bisa melihat diorama para pribumi yang berjuang melawan penjajah. Mereka terlihat sangat berani. Dengan peralatan seadanya, mereka tak kenal takut melawan para penjajah. Di darat maupun lautan, mereka berjuang bersama, melawan dari segala arah, melawan dengan berbagai cara, untuk satu tujuan. Banyak dari mereka yang gugur, mengorbankan nyawa mereka demi tanah air ini, demi bangsa ini, dan demi kebahagiaan negeri ini. Salah satu pejuang itu adalah Patih Gajah Mada. Ialah dia Mantri Wira, pembela negara yang selalu berani membela bangsanya. Sebagai bangsa Indonesia, kita dapat menanamkan sifat tersebut dalam diri kita. Menginjakkan kaki di Museum Pusaka adalah sebuah tanda persatuan dalam keberagaman. Pusaka adalah harta benda peninggalan yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Kata pusaka dipahami sebagai warisan peninggalan atau amanat yang harus terus dirawat atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Terpampanglah poster senjata-senjata dari Sabang sampai Merauke menandakan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Senjata tradisional dari berbagai daerah di Indonesia masing-masing memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri. Khusus untuk keris, sebuah senjata yang tak hanya memiliki keindahan estetika, tapi juga simbol kehormatan dan kebijaksanaan. Setiap senjata memiliki arti penting sebagai warisan budaya yang berharga. Di Museum Pusaka, perjalanan cinta tak berhenti. Ia terus bersemi, menerangi masa kini, dan menerjang masa depan. Oke, sekian dari kita berdua. Masih penasaran sama kegiatan kelompok kita yang lain? Tetap di video ini sampai akhir ya. Dadah! Hai teman-teman,
Hari ini kita lagi jalan-jalan nih. Jalan-jalan kemana, Zahra? Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Anjungan Rumah Adat Provinsi Aceh. Yuk, kita ikutin. Ayo. Yang pertama yaitu Anjungan Pemerintah Aceh yang berada di Sumatera Barat. Rumah Aceh atau yang dikenal dengan Rumah Aceh merupakan rumah panggung yang memiliki ornamen di asal flora maupun fauna. Rumah Aceh memiliki 3 gelar utama, yaitu Suramuku atau serambi depan, Suramutongoh atau serambi tengah, dan Suramulikot atau serambi belakang. Nah, sekarang kita berada di Anjungan, Sumatera Barat. Rumah adat khas Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Berikut fakta uniknya. Yang pertama, atap rumah gadang menyerupai tanduk kerbau yang bermakna filosofis kemenangan. Yang kedua, ternyata pembuatannya tidak menggunakan paku loh teman-teman. Yang ketiga, terdiri dari banyak tiang dan lanjar yang berfungsi untuk menahan gempa. Sekarang kita ada di Anjungan Rumah Adat Banjar khas Provinsi Kalimantan Selatan. Yuk ikutin. Nah, sekarang kita sedang berada di Anjungan Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah adat khas Kalimantan Selatan bernama Rumah Banjar. Untuk tipe yang ini disebut dengan rumah bubungan tinggi. Rumah bubungan tinggi ini sangat unik ya, karena dihiasi dengan berbagai macam hiasan di dindingnya. Sekarang kita ada di Anjungan Rumah Adat Provinsi Papua, yaitu Rumah Adat Konai. Coba kita lihat ke dalam. Selanjutnya yaitu Anjungan Provinsi Papua yang berada di ujung timur Indonesia. Papua memiliki ciri khas pakaian adat yang sangat menarik, dan Papua juga memiliki beberapa senjata tradisional dan alat-alat yang bahan dasarnya dari alam. Nah, sekarang kita ada di Anjungan Rumah Adat Provinsi Jawa Timur. Yuk simak. Nah, kita sekarang berada di destinasi terakhir, yaitu Anjungan, Jawa Timur. Rumah adat khas Jawa Timur namanya adalah Rumah Joglo. Rumah ini terdiri dari 100% kayu jati yang sangat kokoh. Di depan sini kita bisa melihat ada peta pariwisata yang ada di Jawa Timur. Wah, banyak sekali ya. Di sini juga ada replika kapal layar khas Kerajaan Majapahit zaman dulu. Di sini juga terdapat museum yang menampilkan pakaian adat pengantin khas Jawa Timur loh. Wah, cantik sekali ya. Terdapat pula batik. Di Jawa Timur ini kita melihat ada replika harapan sapi yang merupakan upacara adat khas dari Jawa Timur. Terdapat pula candi dan relief-reliefnya. Yang terakhir kita bisa lihat ada replika pahatan batu di dinding yang merupakan peristiwa dari pertempuran 10 November di Surabaya. Wah, sungguh sangat bersejarah ya. Nah, sekian dari kegiatan hari ini, berkunjung dan belajar, mempelajari budaya dari rumah adat khas Indonesia. Yuk simak kegiatan seru dari kelompok kami selanjutnya. Dadah! Ya, saya Yusuf Hermawan. Saya Hairul Dinar. Kita akan sama-sama mengenal tentang kuliner khas Indonesia. Teman, saya Yusuf Hermawan dan rekan saya Khairul Dinar. Kita sekarang berada di sebuah tempat jajanan kuliner di ibu kota Jakarta, tepatnya di daerah Pisangan. Di sini kita akan mengenal beberapa makanan khas Indonesia. Yuk, ikutin kita. Hari ini pembahasan kita adalah
makanan khas dari ibu kota Jakarta, yakni soto Betawi. Soto Betawi adalah soto dengan kuah santan yang isinya berupa daging sapi, jeroan, dan organ sapi seperti mata sapi, torpedo, dan hati. Proses pembuatan soto Betawi dengan cara merebus daging dan jeroan dalam wadah terpisah. Kaldu yang digunakan dalam kuah soto yakni menggunakan kaldu dari rebusan daging sapi. Setelah direbus, bahan-bahan tersebut dipotong kecil-kecil. Sementara itu, bumbu yang digunakan dalam soto Betawi meliputi bawang merah, bawang putih, jahe, cabai, cengkeh, jinten, merica, dan garam. Bumbu tersebut dihaluskan dan ditumis bersama dengan daun salam dengan batang serai. Setelah matang, bumbu tersebut dicampur dengan air kaldu daging dan isian dari soto Betawi. Lalu ditambahkan santan dan susu sebagai pelengkap. Nah, dari Betawi, sekarang kita bergeser sedikit ke tanah Sunda. Kali ini kita akan makan makanan khas dari daerah Bandung, yaitu mie kocok Bandung. Mie kocok ini adalah hidangan mie bercita rasa kaldu yang populer di kota Bandung, Jawa Barat. Mie kocok terdiri atas mie kuning yang disajikan di dalam kuah kaldu sapi kental, irisan kikil, toge, bakso, jeruk nipis, dan ditaburi irisan seledri, daun bawang, dan bawang goreng. Ada juga resep lain yang menambahkan babat pada mie kocok ini. Yang membuat cita rasa mie kocok Bandung ini unik adalah kaldunya yang pekat dan sangat gurih. Kenapa sih namanya mie kocok? Istilah mie kocok di dalam hidangan ini merujuk pada proses memasaknya, yaitu mengocok-ngocok mie dalam wadah logam bolong-bolong bergagang sambil mencelupkannya ke dalam air panas. Jenis mie yang digunakan adalah mie kuning gepeng yang bertekstur lembut. Supaya lebih mantap, kita bisa tambahkan kecap dan sambal sesuai selera. Pokoknya enak banget deh mie kocok Bandung ini. Yuk kita makan. Ya, kembali lagi bersama saya Yusuf Permawan dan saya Hairul Linat. Nah, itu dia tadi makanan yang sudah kita coba, makanan tradisional Indonesia. Mantap pokoknya. Sekian dan terima kasih. Ketika ku berada di tengah hiruk pikuk dunia ini, Tanpa kusadari, begitu istimewanya tanah airku ini. Semakin ku amati, semakin ku dibuat terpana olehnya. Alam yang indah ini ternyata tempatku dilahirkan. Senyum manis setiap insan di negeri ini selalu membuatku tentram. Dengan banyaknya keberagaman yang ada, ternyata tak jadi masalah bagi kami. karena kami cinta negeri ini.